Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota PB Orkem Jili 2, Desa Pengidam, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Kami beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Muhammad Asnawi dan rekan saya Muhammad Dimas Arija, Miftahul Janah dan Masyita. Yang dimana di Desa Pengidam itu memiliki BUMK, Badan Usaha Milik Kampung. Langsung saja kami ingin mewawancarai sedikit kepada ketua BUMK tersebut. Gimana sih cara pengelolaan dan memanajemen BUMK tersebut? Ayo kawan-kawan, kita dengerin sedikit dari ketua BUMK. Katanya nggak terata gitu kan, suruh jumpai ketua itunya. Terus ini minta mau keterangannya Iya, apa iya, gitu, iya, gitu. cara apanya gitu. Nanya. Sebetulnya cara BUMK ini kan mudah. Iya. Cara BUMK ini seperti bisnis. Nah, macam mana kita ngelola bisnis tuh? Ya macam gitu lah kita ngelola. Namanya kalau BUMDes sama BUMK itu kan sama aja. Sama, ya. sama. Kalau BUMDes itu kan badan usaha milik desa, Iya. kan. Tapi kalau BUMK ini badan usaha milik kampung, Kampung. ya kan? Itu sama aja, ya kan? Itu sama badan usaha lah. Semua badan usaha. Cuman dia satu kita perlu kita pahami, dia di BUMDes ini atau di BUMK ini dia sifatnya memang dia tersendiri. Payung hukum kita ada tersendiri, kan. Cara kita yang bertanya cara mengelolanya, cara pengelolaannya apa, cara macam mananya. Kayak ini Pak, Kami ada sedikit pertanyaan Pak. Nah, apa ini udah dari sejak tahun berapa Pak? Nah, sejak tahun 2020. 2020. Udah 2020 udah mulai Pak ya. Usaha terata itu Pak. baru berdiri ini 2020, cuma dikelola baru tahun 2021. Terus Pak, kayak gini Pak, apa penyertaan modal yang diberikan Penyertaan pemerintah modal. tuh gimana Pak? Itulah makanya tadi saya bilang penyertaan modal itu dia memang dari dana desa. Ya. Dari dana desa dia penyertaan modal, cuman dia BUMK sama penyertaan dana modal ini pertanggungjawabannya beda-beda. Pertanggungjawaban kita nih di BUMK nih tidak lagi dipertanggungjawabkan oleh Datuk. Gitu. Nah, dia tidak lagi dipertanggungjawabkan oleh Datuk. Dia memang sepenuhnya dipertanggungjawabkan sama BUMK tuh. BUMK tersendiri. Dia mempertanggungjawabkan dana-dana BUMK ini, yang dana tersalur itu yang mempertanggungjawabkan bendahara ketua. Termasuk di situ Datuk tidak terlibat. Tetapi di waktu masih penarikan kita pembiayaan masih kita ditarik dari desa, kita mesti melibatkan Datuk. Nah, makanya tadi saya bilang dari istilahnya dari pengelolaannya sudah tersendiri, pertanggungjawabannya pun sudah tersendiri. Nah, dia tidak ada bersifat individual Pak. dia bersifat gini, bisa dibilang individu. Cuma kita kalau kita bilang individu, kita masih terjerat juga sama hukum di BUMK ini. Kalau kita tidak ada penjelasan, kita setiap tahunnya kita diperiksa tuh yang namanya inspektorat, pasti masuk setiap per tahunnya masuk memeriksa keadaan BUMK tersebut. Misal tahun 2021 dikucurkan biaya sama desa sebanyak 180 juta. Ini seandainya misal 180 juta itu yang kita pertanggungjawabkan. Sesudah kita pertanggungjawabkan, kita ditanya lagi tentang di administrasi kita macam mana, yang dipertanyakan sama orang inspektorat. Yang dipertanyakan sama orang inspektorat itu seperti macam mana cara sewa menyewanya. Iya, Macam mana seperti cara menyewanya. Dan yang namanya BUMDes ataupun BUMK ini, kalau di masyarakat kampung kita tidak boleh melebihi harga pasaran luar. Kita jangankan melebihi, menyamai itu tidak boleh. Minimal kita memang harus standar di bawah pasaran. lah. Seandainya ini kita macam yang saya kelola sekarang ini tentang sewa menyewa kampung desa Pengidam, kan gitu. Itu kalau di luar misalnya orang sewa terata ataupun sewa mesin lampu di luar sampai 800, ya kan, dalam 800.000, kita tuh cuman boleh sekitar 4,5 ataupun 400. Jangan kita melebihi, menyamai harga pun
kita udah kena pasal. Udah kena pasal. Itu dia tentang di BUMDes ini. Jadi kalau masalah keuntungan tuh Pak ya, keuntungan itu emang untuk kita sendiri atau kita bagi dua Oh, sama enggak. desa itu? Kalau masalah keuntungan, makanya tadi saya bilang payung hukum dari kita tersendiri. Kita udah ada payung hukum kita sendiri. Sementara ini BUMDes di Desa Pengidam ini payung hukumnya baru sampai di kementerian. Belum sampai, kalau dia di kementerian kan berarti dia belum di negara tuh ya. Dia belum di provinsi, dia masih di daerah kabupaten. Izinnya tadi, izin BMK ini baru sampai di kementerian. Jadi kalau masalah penghasilan itu kita ajukan lagi yang namanya kanun, kita ajukan lagi yang namanya ADRT. ADRT kita harus ada, kanun kita harus ada. Kita bekerja tidak boleh sesuka hati kita. Sembarangan, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh kita sesuka hati kita kerja. Kita kerja berdasarkan kanun, berdasarkan ADRT. Kalau masalah penghasilan, misalnya 1 tahun kita bongkar, yang selama ini 1 tahun kita bongkar 6 bulan sekali. Misal dalam 6 bulan sekali itu kita mencapai dana 4 juta. 4 juta itu ada pos-pos tersendiri. Ada pos-posnya lagi ya. Hak pengurus BUMK ada di situ haknya 20%. Nah, kalau masalah kanun ini tidak semua kampung sama. Soalnya dia gini, makanya saya tidak biasa bilang dia setiap kampung sama tuh, setiap kampung pasti mempunyai problem yang berbeda-beda. Kadang ada yang sebagian untuk kita di sini terbagi 5 dia. Kita keluarkan untuk dana pengurus, kita keluarkan untuk PAD, kita keluarkan untuk dana sosial, kita keluarkan untuk kas BUMK, nah, kita keluarkan untuk operasional. Itu dia cara pembagiannya. Misalnya 4 juta, coba dibagikan 4 juta dibagi, berarti itu dia 50-50 kan. Coba diingat, 20 untuk hak pengurus, 20 untuk PAD, 10 untuk dana sosial, ya kan. Habis itu 10 untuk kas BUMK, 10 tadi 10-nya untuk operasional ya. Berarti dia kan 50-50. Coba dikira. Kalau nggak salah itu. Jadi dia di situ 4 juta itu dia ada pos. 4 juta dipotong 20% untuk hak pengurus berapa? Keluarkan. Habis itu dia pokoknya 4 juta itu dibagi. Kita kalau ada RT kita lengkap di pembukuannya tetap. Ribet kita kerja di BUMK ini. Iya, karena terjerat sama hukum. Nah, kita terjerat sama hukum. Kalau kita salah-salah, Kita yang kena Pak, kita ya. kena. Kita serba salah kita kerja di BUMDes ini. Serba salahnya gini. Kita sama masyarakat ini sebagian ada yang harus kita paparkan dan harus ada yang kita tutupi. Tidak bisa kita telanjang total di hadapan masyarakat, kita tidak bisa. Sebaik-baiknya orang berpolitik pasti dia nopol. Pasti Pak. Itu udah saya bilang. Kenapa gitu? Kadang gini, ada yang harus kita paparkan sama masyarakat dan ada yang tidak boleh kita paparkan sama masyarakat. Karena kalau kita paparkan sama masyarakat kita bertentangan sama hukum. Kalau kita bertentangan sama hukum yang kena apa? Karena kita sendiri, Pak. Ya, makanya itu ya. Tapi coba bentar, ya enak kita tengok terus kamunya. Oke. Ya? Tanya dulu. Tanya tadi Bang. Tadi mau tanya. Ini
ini seperti kita untuk pembagian hasil, kita harus catat pada tanggal sekian bulan sekian nama si Polan. Nah ini yang harus kita paparkan sama masyarakat ini. Nah ini hak pengurus, nah di sini hak pengurus dia 30%, untuk di PAD dia 30%. Jadi nilai uang keseluruhannya, nah dia gini misalnya nih, hasil keseluruhan kan 2.338.000. Ini dibagi di sini dia. Operasional, dana sosial, kas BUMK, PAD, hak pengurus BUMK. Di sini BUMK cuma terata aja, Pak? Untuk enggak, pecah belah juga ada. Pecah belah. Ada namanya perlengkapan untuk orang acara pesta-pesta. Oh. Nah, dari mulai pecah belah, mesin lampu apa semua kita fasilitasi ada. Cuman kita yang nggak ada kita sediakan ya hiburannya kita nggak ada. Tapi kok tempat hiburan kita ada. Lain apa lagi? Ada yang perlu ditanya lagi? Saya ada kendala gitu, Pak, selama permasalahan. Wow, kendala cukup banyak. Kendalanya tadi seperti saya bilang tadi, kendala kita itu yang menghadapi masyarakat banyak. Itu aja kendala kita. Lantaran masyarakat banyak yang tahu orang ini, setahu masyarakat ini itu kan duit desa. Iya betul, Pak. Duit pemerintah. Orang itu yang kelola. Sementara nggak semua masyarakat ini tahu tentang ini. Iya. Nggak semua masyarakat tahu nih tentang ini. Nah nih, yang tahu orang ini kan banyak nih uang sewanya dalam 6 bulan 2 juta. Iya. Ini baru ini tahap awal. Nah, ini tahap pertama ini kan. Iya. Ini tahap awal masih segitu. Yang akan kita bagi nanti. Ini belum tahap kedua. Belum kami set lagi di buku kan. Yang tahu masyarakat 2 juta lebih. Itu banyak. Iya. Mereka tidak tahu 2.338 itu kemana-kemana uangnya. Dibagi-bagi mana lagi, Pak? Nah, kita kalau nggak kita setor PAD untuk pembiayaan kita di desa untuk ke depan kita nggak bakal dapat. Nggak bakal dapat lagi kalau kita nggak pernah setor PAD. Jadi kebanyakan masyarakat itu kan uang segitu. Itu kalau mesin lampu itu rusak kan bisa segera cepat dibaiki. Masyarakat meetingnya kayak korupsi gitu kan. Nah, sementara kita berpedoman ini. Kita kas BUMK aja kita pakai masih 467. Ya kan? Iya. Kas BUMK-nya. Ini untuk tahap awal kas BUMK segitu. Jadi kemarin saya pikir dana 467.000 itu belum cukup untuk memperbaiki mesin lampu. Ini terpaksa saya tomboki dulu. Iya. Jadi kita harus berkorban juga. Nggak bisa kita nggak berkorban, kita harus berkorban. Arti katanya ini tadi saya tanya sama mekanik langsung, berapa habis kira-kira nih Bang? Sekitar 1.200.000. Yang mesin-mesin tadi itu, Pak? Itu mekanik. Tukang perbaikan mesin, Iya. itu pun kita bayar. Sama kosong-kosong habisnya 1.200.000. Sementara kas tengok 2 juta ya. nah masih 400 sekian kan. Siapa yang nombor dua kan sama ketua BUMK itu. Iya. Cuma nanti ada kas ke depan, potong lagi. Kembalikan Uang. Jadi masyarakatnya kadang-kadang kita jelaskannya payah ya, nggak semua masyarakat itu nggak ngerti, cuman kebanyakan dari 100% penduduk desa Pengidam ini yang mengerti itu sekitar 40. Jadi kalau duduk di warung itu nggak ada gunanya. Banyak kalau kendalanya cukup banyak kita menghadapi di desa ini. Kendala kita yang terbesar satu, kita menghadapi di masyarakat. Satu, habis itu kita harus pintar-pintar juga main di BPM. Di BPM sana kita harus pandai-pandai merangkul orang itu juga. Kita merangkul orang BPM itu bukan cuma sekedar ngomong-ngomong aja. Jadwal makan siang, kita duduk makan siang kan udah paham itu. Kopi Kalau kopi di kampung sama kopi di kota harganya jauh beda. Iya, beda, Pak. Betul kan? Betul, Pak. Kalau kita duduk di kampung kita minum teh panas masih dapat kita 2.000, 3.000 kan? Udah 5.000. Itu kalau orang itu minuman itu ya nggak diminum sama orang BPM. Orang BPM tuh minumnya paling rendah teh hijau. Iya. Harganya pun udah 12.000. Baik, itu aja pemaparan yang diberikan oleh Ketua BMK mengenai tentang BMK itu sendiri. Apabila ada kesalahan dari wawancara kami mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.